Halo sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang SP2DK. Apa itu SP2DK? SP2DK adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang disampaikan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem perpajakan Indonesia, bahwa sistem perpajakan Indonesia sebenarnya menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Namun di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhannya. Dalam rangka untuk melakukan pengawasan, maka SP2DK ini merupakan sarana bagi kantor pajak atau AR untuk melakukan himbauan atau klarifikasi kepada wajib pajak. Sobat semuanya, akhir-akhir ini SP2DK ini banyak dibicarakan dan banyak dikeluhkan oleh sebagian wajib pajak karena banyaknya SP2DK yang diterbitkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak, yang mana rata-rata wajib pajak disurati dan data yang diklarifikasi dalam SP2DK itu kebanyakan masih data yang bersifat mentah, belum diolah. Sehingga bagi sebagian wajib pajak, data-data ini dianggap tidak benar dan dianggap merepotkan. Karena wajib pajak harus memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan. Mengapa demikian? Menurut informasi yang kami peroleh, bahwa kinerja daripada AR itu ditentukan oleh banyaknya SP2DK yang diterbitkan dan banyak setoran pajak yang dihasilkan daripada SP2DK. Dampaknya, AR di dalam prakteknya akan berupaya menerbitkan SP2DK sebanyak-banyaknya dan berupaya untuk mendapatkan setoran pajak dari SP2DK supaya kinerjanya lebih baik. Akibatnya, wajib pajak tentu dalam hal ini banyak mengalami gesekan ataupun ketidakpuasan dalam kasus-kasus tertentu. Sobat semuanya, terkait dengan masalah SP2DK ini, kami sebagai konsultan pajak dan juga pengacara pajak ingin memberikan rekomendasi atau advice terkait dengan SP2DK ini. Dalam hal sobat menerima SP2DK, maka ada hal-hal yang Anda harus ketahui. Yang pertama, Anda harus paham mengenai hak dan kewajiban Anda sebagai wajib pajak. Mengapa demikian? Kalau sobat mengerti hak dan kewajiban Anda sebagai wajib pajak, maka Anda tidak takut dalam berhadapan dengan fiskus. Anda tidak takut berlebihan, bahkan apabila dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan saudara. Yang kedua, sobat, Anda harus atau Anda perlu didampingi oleh pengacara pajak atau konsultan pajak. Mengapa? Untuk menjaga hak dan kewajiban saudara itu sesuai dengan undang-undang, supaya Anda diperlakukan adil, supaya Anda diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan nanti Anda dilakukan tekanan atau sewenang-wenang untuk dilakukan pembetulan SPT, padahal Anda merasa SPT Anda sudah benar. Yang ketiga, saudara-saudara, Anda harus paham mengenai data yang Anda terima dalam SP2DK. Anda perlu meneliti dan mencocokkan dengan SPT yang Anda sudah laporkan, sobat. Kalau ternyata data yang ada dalam SP2DK tersebut memang sudah sama dengan data yang Anda miliki, Anda cukup menjelaskan. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu juga membetulkan SPT. Yang kedua, dalam hal data yang disampaikan dalam SP2DK memang terdapat perbedaan, dan Anda mengakui bahwa data itu memang belum Anda laporkan dalam SPT, maka sobat Anda perlu melakukan pembetulan SPT. Dan dalam hal setelah dilakukan pembetulan SPT ada kekurangan pembayaran pajak, maka Anda juga perlu melakukan penyetoran pajak terkait dengan adanya selisih tersebut. Bagaimana menanggapi surat permintaan penjelasan tersebut? Anda dalam menanggapi surat tersebut, Anda bisa tanggapi secara langsung maupun secara tidak langsung.
Kalau secara tidak langsung Anda memberikan tanggapan atau surat tertulis kepada kantor pajak. Di dalam surat tanggapan Anda menyampaikan bahwa Anda tidak setuju atau Anda menyatakan bahwa data yang ada dalam SP2DK tidak sesuai dengan yang Anda miliki, dengan menjelaskan bukti-bukti yang ada, argumentasi yang ada, dan juga peraturan-peraturan yang menjadi dasar argumentasi saudara. Dalam hal Anda menganggap bahwa data tersebut benar, maka Anda menyatakan bahwa Anda setuju dengan data tersebut dan akan melakukan pembetulan SPT. Dan Anda melampirkan SPT pembetulan sebagai jawaban atas SP2DK tersebut. Yang berikutnya sobat, apabila Anda termasuk sebagai wajib pajak prioritas atau wajib pajak besar di suatu kantor pelayanan pajak, maka Anda harus lebih kooperatif atau lebih responsif terhadap SP2DK. Kenapa? Karena Anda masuk dalam pengawasan yang nanti apabila terdapat dari SP2DK Anda nanti tidak melakukan respon yang kooperatif atau tidak melakukan respon atau terdapat selisih, maka SP2DK tersebut bisa diteruskan dan dilanjutkan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, kalau Anda wajib pajak prioritas, Anda perlu lebih kooperatif, lebih responsif terhadap SP2DK ini. Dan terhadap AR, Anda lebih sering mengadakan pertemuan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan perbedaan tersebut. Demikian sobat yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Sampai jumpa dalam informasi berikutnya.